Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat dan karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana firman-Nya, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kita melandasi semua aktivitas kita dengan niat ibadah sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Ihya Ulumuddin karya daripada Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang terakhir kita masih dalam kitab Asrarus Shalah tentang rahasia salat, yaitu tentang fadilatul khusyuk, tentang keutamaan khusyuk. Kita sudah bahas keutamaan sujud, keutamaan azan, keutamaan fadilatul jamaah dan sebagainya. Kita terakhir masuk pada fadilatul khusyuk yang sudah kita bahas sebagian pada pertemuan lalu sebelum ini. Yang mana jelas bahwa aqimis shalat li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, sehingga tujuan daripada salat itu adalah untuk mengingat Allah SWT. Maka apa artinya bahwa salat itu untuk mengingat Allah, kemudian kita sholat, sedangkan kita tidak mengingat zat yang kita sholat kepadanya, itu kita tidak mengingat pada Allah SWT. Pada tujuan sholat adalah dizikri, kata Allah, untuk mengingat saya. Dan memang karena khusyuk inilah sholat itu menjadi berat ya. Karena dikatakan bahwa Allah tidak mengatakan, Allah cuma mengatakan ibadah itu yang berat itu sholat. Wa innaha lakabiratun illa al-khusyin. Allah tidak mengatakan wa inna shaum lakabirun. Tidak. Haji Allah tidak mengatakan wa innal hajj lakabirun. Tidak. Tapi sholat Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa al-khusyin. Berat. Ya. Makanya nanti di pembahasan berikutnya Imam Ghazali ketika membahas kekhusyuan, beliau mengatakan berat apanya, kata beliau. Kalau memang sholat itu cuma untuk rukuk dan sujud, apa yang berat? Berarti ada sesuatu yang membuat sholat itu berat, yaitu khusyuk ini, kata beliau. Seandainya tidak ada khusyuk ini, maka sholat cuma gerakan-gerakan saja. Takbir, bacaan, kok ada bacaannya, cuma gerakan sama bacaan. Dan itu apa yang berat? Anak kecil juga bisa diajari sholat itu. Tapi kenapa Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, sholat itu berat? Puasa Allah tidak mengatakan puasa itu berat, tidak ada. Ayatnya, coba cari ayatnya. Puasa itu berat, tidak ada. Haji dengan begitu tenaga yang dibutuhkan untuk haji, tidak ada yang mengatakan haji itu berat. Allah tidak mengatakan itu. Tapi sholat yang cuma nunggang-nungging saja, ya, itu Allah katakan berat. Maka kesimpulan Imam Ghazali berarti itu ada sesuatu dalam sholat itu yang membuat sholat itu berat, yaitu kekhusyuan itu. Ya, dikatakan sebagai berat. Nah, karena tanpa kalau semua sekedar gerakan semua bisa, tapi khusyuk itu ya, itu sesuatu yang tidak semua orang bisa, dan disitulah titik beratnya sholat. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, sholli sholat amwaddi, sholatlah sholatnya orang yang mengucapkan selamat tinggal, orang yang sudah berpamitan. Ini berpamitan pada dirinya, berpamitan pada dunia, berpamitan kepada hawa nafsunya, ya, dan pergi kepada Tuhannya. Dan juga di situ yang terakhir kali kemarin kita sudah bahas
La yanzurullah ila sholatin la yahduru rajul fiha qalbuhu ma badani. Sabda beliau SAW, tidaklah Allah itu melihat kepada sholatnya, kepada suatu sholat yang mana seorang itu tidak hadir dalam sholat itu hatinya atau pikirannya bersama badannya. Maka sholat itu tidak dilihat oleh Allah SWT. Waliyadzubillah. Wakana Ibrahim al-Khalil alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, itu idza qama ila sholat, diriwayatkan kalau beliau berdiri untuk sholat, sumi'a wajibu qalbihi ala milaini, didengar atau terdengar wajibu qalbihi, gemetarnya hatinya itu, ya, goncangan daripada hatinya itu dalam jarak 2 mil. Dan ini diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sendiri dikatakan Rasul itu kalau sholat, ya, sumi'a min qalbi azizun ka azizil mirjal. Rasulullah itu SAW kalau sholat terdengar dari dada beliau suara gemerodok seperti gemerodoknya air ketika mendidih. Jadi suara air ketika mendidih itu warisan daripada datuknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa kana sa'at at-tanuhi idza shalla lam tanqati udumu min khadai al-lahiyat. Dan adalah Sa'id at-Tanuhi. Itu kalau sholat beliau tidak terputus air mata itu daripada lehianya, daripada jenggotnya, terus membasahi daripada jenggotnya. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah SAW melihat satu orang ya'basu bi lihiyati, bermain-main dengan jenggotnya. Dalam sholat, ya, fi sholat. Dalam sholat dia bermain-main dengan jenggotnya. Faqala, maka Rasul bersabda, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasya'a jawarihu." Seandainya hatinya orang ini khusyuk, pasti anggota badannya ikut khusyuk. Seandainya hati orang ini tenang, maka anggota badannya ikut tenang. Dan berhubung dia kok main-main, berarti menandakan ini hatinya tidak khusyuk. Walaupun khusyuk itu perbuatan hati, artinya nampak pada sikap fisik. Walaupun hati itu sebetulnya khusyuk itu hakikatnya perbuatan hati sebetulnya. Tapi bisa nampak dalam fisik itu. Ini tenang, bagaimana tenang dalam sholatnya, itu tanda dia khusyuk. Wa yurwan al-Hasan nadhara rajul ya'batu bil hasa wa yaqulu Allahumma zawwidni al-hurul in. Ya. Imam Hasan Basri memandang satu orang bermain-main dengan kerikil. Ya, dulu kan lantainya masjid itu bukan seperti ini, ya langsung tanah. Langsung tanah, di situ ada batu buat kerikil. Ya. Itu dimainkan sama orang, main-main batu. Dia sembari berdoa, Allahumma zawwijnil hurul in, ya Allah nikahkan aku dengan bidadari surga. Maka dikomentari oleh Imam Hasan Basri, bisal khotib anta, sejelek-jelek orang yang meminang bidadari surga itu kamu. Orang yang paling jelek untuk meminang bidadari surga itu kamu. Taktubul hurul in wa anta ta'bas. Kau katanya lesanmu mengucap kau kepingin meminang hurul in bidadari surga, sedangkan kamu tanganmu main-main. Lagi sholat itu main-main. Kau katanya ingin meminang bidadari surga, berarti sejelek-jelek peminangnya engkau itu. Paling ya, sejelek-jelek orang yang meminang bidadari surga. Kemudian wakil li Khalaf bin Ayyub, dikatakan pada Khalaf bin Ayyub, ala yu'dika dzubab fi shalah fatatrudaha. Ya, dikatakan bahwa apakah mengganggumu dzubab itu, lalat itu? Apakah mengganggumu lalat itu dalam sholat sehingga kau mengusirnya? Mengusir lalat itu. Wala la u'awidu nafsi syai'an yafsudu atau yufsidu alayya sholati. Ya, saya tidak membiasakan atau saya tidak pernah membiasakan nafsuku dengan sesuatu yang bisa merusak sholatku. Artinya merusak kekhusyuan sholatku. Ya, kalau satu gerakan saja kan tidak membatalkan sholat sebetulnya, tapi merusak kekhusyuan. Jadi ketika ditanya, apa kau mengganggumu lalat itu yang hinggap pada dirimu, mengganggumu kah lalat itu sehingga kau usir lalat itu tadi, kau usir dengan tanganmu itu? Bilang tidak, saya tidak membiasakan nafsuku untuk mengerjakan sesuatu yang bisa merusak sholatku. Ini tidak terbiasa untuk itu. Beliau biasa untuk sholat dalam keadaan khusyuk, tidak membiasakan dirinya, memperturutkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak kekhusyuan sholat. Wa kaifa tasbir ala dzalik? Bagaimana kok bisa sabar kamu atas hal itu? Ada lalat atau ada sesuatu yang lain lah yang mengganggu kita dalam sholat. Kok kamu bisa sabar atas gangguan itu sedangkan kamu tetap dalam sholatmu, tidak menggubris gangguan itu seperti lalat tadi? Kok bisa? Maka dia jawab apa? Qala balaghani annal fussaqa yasbiruna tahta aswatis sultan liqalu fulanun sabur. Telah sampai kepada saya bahwasanya orang-orang fasik,
itu bersabar di bawah cambuk atau cemetinya sultan. Ketika dia dihukum oleh sultan yang zalim, dia bisa sabar di bawah cemetinya sultan, supaya dikatakan fulan itu sobur, fulan itu sangat penyabar. Ya. Wa yaftakhirun bidzalik, mereka bangga dengan itu, mereka bangga dengan disebut sebagai orang yang sabar itu dalam menjalani hukuman itu tadi. Fa ana qaimun baina yaday rabbi, itu orang fasik di bawah cemetinya sultan. Nah, saya lagi sholat tuh berdiri di hadapan Robku, saya sedang berdiri di hadapan Robku. Apa taharok itu baba? Apakah saya harus bergerak karena saya ekor lalat? Apakah saya harus bergerak dengan seekor lalat? Atau gambaran yang lainnya mungkin ya, punggawa daripada orang-orang yang ada di hadapan orang besar, raja itu sebagainya. Mereka bisa. Kalau kita lihat pas pampres itu ada usaha yang sebangsanya bisa berdiri tegap ya di dalam waktu yang lama. Itu di hadapan manusia. Nah, bagaimana saya di hadapan Rob saya? Masa saya mengusir lalat di hadapan Rob saya? Atau saya usir lalat itu? Kata dia. Kemudian wa yurwa an muslimin yasar anu kana idza rada sallallahu alaihi tahajjatu antum fa inni lastu asma'ukum. Muslim bin Yasar diriwayatkan bahwa beliau itu kalau hendak sholat, beliau berkata kepada keluarganya, pada anak istrinya, tahajjatu antum, silakan kalian bicara, sebab saya tidak mendengar kalian. Ini di dalam sholatnya karena khususnya dia tidak mendengar. Silakan kalian bicara sekarang sebab saya tidak akan mendengar kalian. Wa yurwa anu kana yusalli yawman fi Jamil Basrah. Diriwayatkan bahwasanya suatu kali beliau Muslim bin Yasar ini sholat di Masjid Jami' Basrah, kota Basrah, Irak. Fasaqatu nahiyatun minal masjid. Jatuh satu sisi dari masjid, tembok atau sebangsanya jatuh. Temboknya masjid ya, roboh. Ya, maka fajtama'an nas lidzalik, orang-orang pada bingung semua, berkumpul karena melihat mendengar ada sesuatu yang jatuh daripada bagian masjid itu. Falam yash'ur bi atan surban salat, tapi Muslim bin Yasar tetap dalam salatnya dan tidak merasakan apa-apa sampai selesai daripada salat. Wa kana Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Idza hadara waktu salat, kalau hadir waktu salat beliau yatazalzal, gemetar. Wa yatalawwan wajhu, dan berubah pucat wajah beliau radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ketika hadir salat, pucat wajah beliau dan gemetar tubuh beliau. Faqila lahu malaka ya Amirul Mukminin, maka dikatakan oleh orang sekitarnya, ada apa denganmu wahai Amirul Mukminin? Faqulu jaa waktu amanatin, telah datang waktu mengemban amanat. Aradallahu ala samawati wal ardi wal jibal, yang mana amanat ini Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina, maka mereka semua menolak amanat itu. Ayyahmilnaha, untuk membawa amanat itu. Wa asfaqna minha, mereka takut karena amanat itu. Wa hamaltuha, sedangkan saya sekarang membawa amanat itu, yaitu sholat. Menurut penafsiran beliau, penafsiran Sayyidina Ali, yang dimaksud ayat itu, amanat yang dimaksud adalah sholat. Ya, untuk menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu ditawarkan pada semuanya, tapi semua menolak. Tapi manusia menerima amanat itu. Ya. Wa yurwa an Ali bin al-Husain, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin al-Husain yang terkenal sebagai Zainul Abidin, hiasannya ahli ibadah. Anu kana idza tawaddaa, Sayyidina Ali bin Husain, cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra Sayyidina Husain. Ini kalau wudu, kalau baru wudu untuk sholat, itu sudah pucat wajah beliau. Ini wudu, beliau pucat wajah beliau. Fa yaqulu ahlu, maka keluarganya bilang, ma hadzal ladzi ya'tarika indal wudu, apa ini yang merundungmu, yang menimpamu ketika wudu? Maka beliau berkata, fa yaqulu atadruna baina yaday man uridu anakum. Apa kamu tahu saya mau berdiri di hadapan siapa ini? Saya mau berdiri di hadapan siapa? Di hadapan penguasa semuanya, langit, bumi, matahari, penguasa dunia akhirat. Kemudian wa yurwa an Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, qala Daud alaihissalam, Nabi Allah Daud pernah berkata dalam munajatnya, fi munajatih, ilahi, ya Tuhanku, man yaskun baitaka wa mimman tataqabbalus shalah. Wahai Tuhanku, siapa yang akan tinggal di rumahmu ya, dan kau terima sholatnya? Siapakah orang yang kau terima, dari siapa kau terima sholat itu? Fa'uhallahu ilaih, maka Allah wahyukan pada Nabi Allah Daud alaihissalam, inama yaskunu baiti
wa aqbalu shalah minhu man tawadda'a li 'azamati. Orang-orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam baitku dan aku menerima sholat dari dia, itu adalah orang yang tawadhu, yang merendahkan diri di hadapan keagunganku. Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan terhadap azamati, terhadap keagunganku. Wa qata'a naharu bi dzikri, dan dia menghabiskan siangnya untuk mengingatku. Menghabiskan siangnya untuk mengingatku. Wa kafa nafsu an syahwat min ajli, dan dia mencegah nafsunya dari syahwat, dari kesenangan-kesenangan nafsu, min ajli, karena aku. Yutimul ja'i, dia memberi makan orang yang lapar. Wa yu'il gharib, dia memberi naungan pada orang yang asing. Yarhamul musab, dia merahmati orang yang terkena musibah. Wa dzakal ladzi yudhi'u nuruhu bis sama' kasyams, maka itulah orang yang bercahaya nurnya di langit seperti matahari. Itulah orang yang bercahaya nurnya di langit seperti matahari. Inda'ani labbaitu, kalau dia memanggilku, aku penuhi panggilan orang itu. Kata Allah SWT, kalau dia memanggilku, aku penuhi panggilannya. Wa in sa'alani a'taitu, kalau dia minta kepada aku beri dia. Aj'alu lahu fil jahli hilman, aku jadikan bagi dia dalam menghadapi sifat jahil orang, hilman, kesantunan. Aku jadikan bagi dia sifat santun dalam menghadapi kejahilan orang. Wa fil ghaflati dzikran, di dalam kelalaian aku ganti dengan ingat. Dia selalu ingat di antara orang-orang yang lalai. Ingat kepadaku di antara orang yang lalai. Fi dzulmati nuran, dalam kegelapan aku jadikan bagi dia cahaya. Wa inama mathalu fin nas kal firdaus fi alal jinan. Hanya saja permisalan orang itu di antara manusia-manusia yang lain seperti firdaus, ya, yang yaitu surga yang paling tinggi. La taibasu anharwa, tidak kering sungai-sungainya, wala tataghayyar thimaruha, dan tidak rusak buah-buahnya. Artinya dari situ orang yang sholat itu bukan hanya nampak orang sholat itu dikatakan ya, pada sifat-sifatnya, ya, selalu tawadhu, rendah hati, terutama merendahkan diri di hadapan keagungan Allah. Dia sering berzikir kepada Allah, dia mencegah nafsunya tadi, ya, daripada kesenangan-kesenangan nafsu, tidak memperturutkan daripada hawa nafsunya. Dia memberi makan orang yang lapar, dia kepedulian sosial dan sebagainya. Jadi nampak dalam sifat-sifat orang itu. Itu sebagai ciri-ciri orang yang diterima sholatnya, kata Nabi Allah Dawud alaihissalam. Kata Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam, itu ciri orang yang diterima sholat mereka. Wa yurwa an Hatim al-Asam, diriwayatkan dari Hatim al-Asam radhiyallahu anhu su'ila an salatih, beliau ini pernah ditanya tentang sholatnya. Faqala idza hanatis shalah, ketika tiba waktu sholat, asbaghatul wudu, saya menyempurnakan wudu. Wa ataitul maudhi alladhi uridu sholata fi, dan saya mendatangi tempat yang saya kepingin sholat di situ. Fa aqudu fihi, lalu aku duduk di tempatku itu, duduk di tempat yang hendak aku sholat di situ, sampai tajtami jawarihi, sampai berkumpul semua anggota badanku. Maksudnya konsentrasiku, sehingga aku bisa berkonsentrasi, pikiranku tenang. Beliau duduk di tempat sholatnya, di tempat yang mau beliau dirikan sholat di situ, beliau duduk sampai berkumpul daripada fokus daripada semua anggota badanku. Summa aku mu ila sholati, barulah aku bangun menuju sholatku. Fajalul ka'bata baina hajibaya, makanya untuk kita kan dijadikan qobliyah itu kan. Qobliyah itu kan seolah-olah seperti warming up, seperti pemanasan untuk sholat fardu, sehingga dia sholat qobliyah lebih dahulu, sehingga ibarat frekuensi itu sudah connect, ya, dengan sholat qobliyah itu sudah lebih mudah untuk tersambung, ya. Maka setelah aku, ya, kata beliau, kata Hatim al-Asam ini, setelah aku berkumpul anggota badanku fokus sudah, maka aku berdiri untuk sholatku. Aku jadikan Ka'bah di antara dua alisku, aku jadikan Ka'bah di hadapanku. Wasirat tahta qadami, dan siratul mustaqim di bawahku, seolah-olah aku berada di atas sirat. Wal jannatu an yamini, surga di sebelah kananku. Wan nar an yasari, neraka di sebelah kiriku. Wa malakal maut warai, malaikat maut aku jadikan di belakangku. Malaikat maut di belakangku, ini siap mencabut kapan saja. Wa azunnu akhir sholati, dan aku meyakini bahwa itu adalah akhir sholatku. Itu adalah akhir sholatku. Suma aku mubaina roja wal khauf, kemudian aku berdiri antara sifat harap dan sifat takut. Berdiri antara sifat harap dan takut, antara harap-harap cemas. Wa ukabbir takbiran bitahannun, aku bertakbir dengan satu takbir dengan tahannun, dengan penuh daripada hening kerinduan.
Wa aqra'u qira'atan bitartil. Aku membaca bacaan Qur'anku dengan tartil. Wa arka'u ruku'an bitawadhu. Aku melakukan ruku'ku dengan tawadhu, dengan rendah hatiku. Wa asjudu sujudan bitakhusyu'. Aku melakukan sujud, aku bersujud dengan suatu sujud dengan khusyuk, dengan ketenangan hati dan badanku. Wa aqudu 'alal warikil yusra. Lalu aku duduk di atas pantatku yang sebelah kiri, ini ketika akhir sholat tawarruk. Wa afrushu dhahra qadamiha. Dan aku membentangkan daripada punggung, ya, menghamparkan daripada punggung telapak kakinya. Duduk di atas, ini duduk iftiras, duduk iftiras. Duduk di atas warikil yusra, pantatnya yang sebelah kiri. Yang dibuat duduk adalah punggung, ya, punggung telapak kakinya itu dibuat duduk untuk yang sebelah kiri. Wa ansabu qadamal yumna. Aku menegakkan kakiku yang sebelah kanan. Kalau iftiras itu kan begitu. Kita duduk, kita jadikan kaki kita yang sebelah kiri untuk duduk, telapak kaki kanan kita tegakkan. Wa atba'u hal ikhlas. Aku ikuti sholatku itu dengan keikhlasan. Tsumma la adri, aku bilat minni amla. Kemudian selesai sholat, saya berada dalam keadaan saya tidak tahu apakah sholat saya diterima atau tidak. Harap kalau diterima, namun takut kalau sholat saya ditolak oleh Allah SWT. Dan itu memang harus, ya, seperti Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Asrarus Shaum dalam Ihya ini, memang seharusnya idealnya setiap, walaupun di situ ketika itu beliau membahas shaum, ya, nyambung dengan ini, dengan perkataannya si Imam Hatim Al-Asum ini. Nah, di situ di bab shaum itu, di antara ada batin puasa kata Imam Ghazali, terakhir adalah ketika kita berbuka, maka hendaknya kita posisikan hati kita antara harap dan cemas. Harap kalau puasa kita diterima, takut kalau puasa kita ditolak oleh Allah SWT. Dan itu hendaknya, kata Imam Ghazali, hendaknya dihadirkan dalam seluruh ibadah. Setiap selesai ibadah, selesai puasa, kan buka kan berarti kan sudah menyelesaikan puasa sepanjang sehari, kan gitu. Dengan buka itu berarti selesai puasa. Dan selesai sholat, selesai apapun, selesai sodako, selesai apa saja, kita posisikan hati kita antara harap dan cemas. Harap kalau ibadah kita ini diterima oleh Allah. Namun di sisi lain kita takut karena banyaknya kekurangan kita. Kita takut kalau ibadah kita ini ditolak oleh Allah SWT. Sehingga itu salah satunya kita aman dari penyakit ujub tadi. Bangga dengan amal kita, ya, bangga dengan amal kita. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, rakaatani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu syahid. 2 rakaat yang muqtasidatan, yang sedang. 2 rakaat yang sedang-sedang, yang dilakukan dalam tafakkur, dalam penuh perenungan, itu lebih baik daripada bangun sepanjang malam tapi hatinya lalai. Lebih baik daripada bangun sepanjang malam tapi hatinya lalai. Itu diantara keutamaan daripada kekhusyuan. Wa fadilatul masjid. Keutamaan berikutnya adalah tentang keutamaan masjid, wa maudhi'is shalah, dan keutamaan tempat sholat. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang yang memakmurkan masjid, taraddud, berbolak-balik ke masjid, itu tanda orang itu kuat daripada imannya kepada Allah dan hari akhir. Maka sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda untuk menggugah, mendorong umatnya untuk membangun daripada masjid Allah. Membana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu qasran fil jannah. Ya, dalam riwayat Ibnu Majah, ya, siapa orang yang membangun, bana lillahi, membangun karena Allah, bukan karena sesuatu apapun, bukan karena pamrih. Ya, siapa yang membangun karena Allah masjidan, suatu masjid, ya, walau kamafhasi qatatin, meskipun seperti cekernya burung kotoh. Burung kotoh, satu jenis burung, itu kadang-kadang dia akan mencakar kepada tanah. Meskipun satu cakaran daripada burung. Artinya meskipun sekecil apapun masjid itu dia bangun, asal dia bangun karena Allah Ta'ala, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, man alifal masjidah alifahullah. Siapa yang senang kepada masjid, Allah senang kepada orang itu.
Ya. Nah, siapa yang cinta kepada masjid, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masjidnya ditutup, ini apa repot? Tetap tutup balik. Maka Rasulullah idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Apabila masuk seorang dari kalian ke masjid, hendaknya dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Itu tahiyatul masjid. Itu adab, di antara adab masuk masjid ya. Kita doa masuk dengan kaki kanan, tentunya kita berdoa seperti doa yang sudah diajarkan oleh beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'awudz, baca sholawat, kemudian baru doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh ta'awudz dengan lafaz ta'awudz apa saja. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Tapi ada lafaz ta'awudz yang diajarkan Rasulullah, a'udzubillahil azim wa sultanil qadim ya, minasyaitonir rajim. Ada itu yang khusus untuk masuk ke masjid. Kemudian dia sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, baru baca doa masuk masjid. Allahumma fili dunubi waftahli abwaab rahmatik. Nah, Habib Thohir bin Husain bin Thohir menambahkan dalam Masakul Qoribnya, setelah waftahli abwaab rahmatik wasahili abwaab rizqik, ditambahkan oleh Habib Thohir bin Husain bin Thohir dalam kitab Masakul Qorib, wasahili abwaab rizqik. Jadi ta'awudz, baca ta'awudz dulu, sholawat, baru baca doa masuk masjid. Allahumma fili dunubi waftahli abwaab rahmatik. Kalau keluar sama tapi diganti abwaab fadlik. Allahumma fili dunubi waftahli abwaab fadlik. Itu kalau keluar dengan kaki kiri, masuk dengan kaki kanan. Kita niat i'tikaf di masjid itu. Dan semua masjid kita sudah pernah bahas ya, pengertian masjid ini ya adalah semua tempat yang diwakafkan memang untuk sholat secara umum. Siapa saja boleh sholat berjamaah, maka itu bisa disebut masjid. Apapun namanya, surau, menasah, atau apa saja. Karena cuma perbedaan bahasa saja. Maka kita duga ini masjid selama bukan masjid mushola pribadi ya lain. Kalau mushola pribadi memang itu tidak bisa dikategorikan masjid. Seperti di Madura itu kan ada tiap rumah itu ada mushola di depan itu ada mushola. Kadang itu mushola pribadi untuk tamu, untuk apalah itu tidak bisa dikategorikan masjid. Tapi kita kemana-mana tempat ke kampung, umpama ada mushola, di sini ada mushola, ya, di Norbet ada mushola, boleh ya, masuk kita tahiyatul masjid. Ya, karena itu cuma istilah saja. Istilah mushola kan istilah di sini. Nah di sana tidak mengenal, pokoknya besar kecil mau dibuat Jumat atau tidak dibuat Jumat, kalau itu sudah diwakafkan untuk berjamaah sholat umum, maka itu sudah bisa dikatakan masjid. Ya. Maka setiap yang kita duga di situ masjid, kita sholat di masjid, kita niat i'tikaf. Bahkan kalau perlu seperti kita sudah pernah bahas, kalau perlu kita nazarkan i'tikaf itu. Karena nazar ini merubah status ibadah sunnah menjadi wajib. Dan ibadah wajib jelas nilainya berbeda dengan ibadah sunnah. Lebih besar yang wajib. Makanya para aulia itu seperti kita sudah pernah bahas, ya bukan seperti kita. Kita nazar kalau ada maunya. Ya Allah, kalau proyek ini berhasil, saya mau sedekah ini. Ya. Kalau ini goal saya ini, ya, makelaran ini saya mau ini, mau apa? Mau sholat, mau niat, mau puasa, niat. Ya, boleh, bagus. Bukan tidak boleh, jangan salah paham ya. Bukan hari itu tidak boleh. Tapi Rasulullah memberi catatan bahwa nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Masa ibadah sama pangeran baru kalau ada untung baru mau ibadah? Ini namanya ibadahnya orang bakhil. Ya, hitung-hitungan sama pangeran, sama Allah Ta'ala hitung-hitungan. Mau ibadah kalau sudah ada untungnya baru ibadah. Ini kata Rasulullah disebut oleh orang bakhil, oleh Rasulullah sebagai orang bakhil. Walaupun boleh secara hukum syar'i, hukum fikih. Orang nazar itu apa boleh? Boleh orang nazar itu. Tapi Rasul menggarisbawahi bahwa nazar tidak dikeluarkan dari orang bakhil. Wa huwa la yuqaddimu mu'akhiran wa la yu'akhiru muqaddaman. Dan nazar itu tidak bisa mendahulukan yang Allah kemudiankan, yang Allah akhirkan, tidak bisa juga menunda apa yang sudah Allah dahulukan. Semua tetap pada apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya. Jadi aulia, para solihin itu lain sama kita. Mereka bukan dunia, bukan orientasinya bukan dunia. Mereka gimana orientasinya mendapat pahala lebih di sisi Allah, mendapat derajat lebih di sisi Allah. Maka mereka setiap masuk masjid itu bernazar. Ya Allah, saya nazar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Maka niat, setelah itu baru niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi atal masjid nazron. Ya, atau madum tufihi, selama saya berada di masjid ini
nazron lillahi ta'ala. Jadi bukan sunatan lagi, bukan niatnya, bukan nazatul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala. Kalau sudah nazar, niatnya nazar lillahi ta'ala. Dan itu pahalanya beda. Dan mereka nazar itu tidak ada embel-embelnya. Para aulia usul itu menggunakan nazar itu justru untuk meningkatkan ibadah mereka, bukan karena embel-embel duniawi seperti kita. Kalau kita kan ada maksudnya, ada tendensi itu. Ya. Jadi nazar itu bisa digunakan untuk mendongkrak amal sunnah itu menjadi amal wajib. Ya. Nah, cuma nazar yang bisa dikerjakan, jangan nazar mentang-mentang itu nazar dia tidak bisa mengerjakan. Ini harus dia bayar kafaroh sumpah, kafaroh nazar. Itu kasih makan fakir miskin 10 orang, atau kasih baju 10 orang, atau membebaskan budak. Kalau tidak bisa itu semua baru puasa 3 hari. Itu boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Puasa 3 hari. Itu sebagai penebus nazarnya. Makanya jangan sembarang nazar. Ukur kemampuan kita, nazarnya yang kita mampu. Jangan kita nazar yang tidak mampu, hanya ya sendiri. Bukan masalah bayar kafarohnya, bukan. Bukan masalah bayar kafarohnya. Kalau orang sufi itu lebih melihat kepada bahwa nazar ini kan membawa nama Allah, janji kepada Allah. Lah kamu bisa ingkar loh, janji sama Allah kamu bisa ingkar. Itu yang dilihat oleh para sufi. Bukan masalah gampang. Kalau isom bayar kafaroh, ya memang. Itu sudut pandang fikih. Itu sudut pandang ilmu zahir. Gampang. Kalau nazar dilanggar, bayarnya kafaroh. Ya, paling rendah puasa 3 hari. Memang begitu. Tapi dari segi adab, bagaimana kita nazar sama Allah kok kita ingkari? Kamu lo nazar sama Tuhan, kamu ingkari. Waliyadzubillah. Makanya jangan, kata Rasulullah SAW, begitu juga Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu dalam wasiatnya, ya itu sebetulnya itu ada hadisnya juga yang beliau sampaikan itu ada juga dari Rasulullah SAW. La tuksiruh, jangan kamu banyak sumpah. Nazar ini kan bagian dari sumpah. Jangan kamu terlalu banyak sumpah. Nah, kalau mau memang kamu perlu sumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah, kata Rasulullah SAW. Nah, karena kalau terlalu banyak sumpah, orang tidak percaya, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit dia sumpah. Ya, gugur kepercayaannya. Jadi masuk ke masjid itu tahiyatul masjid. Langsung. Jangan ngobrol, jangan ngomong dulu, jangan ya boleh selama dia belum duduk, memang belum hilang tahiyatul masjidnya. Dan belum panjang jedanya untuk masuk masjid itu, memang belum hilang untuk tahiyatul masjid itu. Tapi kalau dia sudah duduk, kalau lupa tidak apa-apa, dia segera bangun. Dan kalau dia sudah kebablas, ya sudah ganti dengan al-baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh dia baca 3 kali atau 4 kali. Ada riwayat 3 kali, ada baca 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau sudah kadung terlanjur. Bahkan saking sunnahnya tahiyatul masjid ini sampai Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menegur orang yang datang. Beliau sudah di khutbah Jumat, beliau posisi sudah di mimbar. Ada orang datang mau duduk, ya fulan, sholat atau sudah sholat? Belum ya Rasul, sholat dulu baru duduk, kata Rasulullah SAW. Ya, makanya dari situ ulama mengatakan tidak boleh orang kalau sudah khotib di mimbar jangan sholat apapun kecuali tahiyatul masjid. Itu pun diringankan. Jangan terlalu lama. Supaya apa? Karena tujuan kita mendengarkan khutbah. Kenapa? Lawang di riwayat Nasai, di riwayat dari Rasul SAW saja, Rasul menjelaskan malaikat saja kalau sudah khutib di mimbar itu menutup buku catatannya kemudian mendengarkan khutbah. Apalagi kita. Seandainya ada ibadah yang lebih afdol pada saat itu, pasti Allah akan perintahkan malaikatnya untuk ibadah dengan ibadah itu. Tapi para malaikat tidak diperintahkan lain kecuali untuk mendengarkan khutbah. Ketika sudah khutib di atas mimbar, mereka suruh menutup buku catatannya, suruh mendengarkan khutbah. Ya, maka ini kita perlu singgung, walaupun nanti sebetulnya akan disinggung lagi oleh Imam Ghazali dalam bab Jumat sendiri. Ada nanti bab untuk Jumat sendiri. Itu akan dibahas juga di situ lebih panjang. Ya. Ini karena kita singgung di beberapa majelis, karena sebagian kita kadang lihat orang di Jumatan itu baca tasbih. Ini orang sedang khutbah, dia tasbih. Gimana? Ya tidak mungkin mau sambil dengarkan khutbah dia. Ya, kecuali aulia yang hatinya sudah connect sama Allah Ta'ala. Nah, kita ini enggak. Kadang putus nyambung kita ini kadang. Ya banyak putusnya dari nyambungnya. Banyak lupanya. Ya. Itu yang kita kan, makanya kita tegur kita di beberapa majelis, karena kadang kita lihat seperti itu. Ada kadang udah tahiyatul masjid bangun lagi. Ini padahal khotib sudah di mimbar, bangun sholat lagi ya. Nah, gimana? Padahal tidak boleh. Ya. Jadi seperti hadis tadi, kita ada kalau masjid, kalau kamu masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat sebelum kamu duduk.
Jadi batasnya itu sebelum kamu duduk. Kalau sudah duduk, kalau lupa dan jedanya tidak terlalu panjang, silakan dia bangun sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah jeda terlalu panjang, walaupun lupa atau apalagi sengaja duduk, ya sudah hilang kesunahannya untuk tahiyatul masjid. Kalau dia sengaja duduk walaupun sebentar. Tadi dia sengaja, dia sadar ini masuk masjid, dia sadar dia duduk dengan sengaja. Nah, ini sudah walaupun sebentar ya sudah hilang. Maka dia ganti dengan baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Rasulullah SAW salat di jalan masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi jalur masjid kecuali di masjid. Bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maka Rasulullah SAW al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fi. Disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa para malaikat itu tusalli, mendoakan ya, atas seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholatnya yang dia sholat di situ. Selama orang itu duduk di tempat sholatnya, dia zikir dan sebagainya, terus malaikat itu mendoakan orang ini. Apa kata malaikat? Taqulu Allahumma sholli alaihi, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepadanya. Ini sholawat itu. Limpahkanlah rahmat kepada dia. Maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Malam yuhdits, selama dia belum berhadas. Selama belum berhadas. Wa yakhruju minal masjid, atau selama belum keluar dari masjid. Jadi selama orang itu duduk di situ, malaikat terus mendoakan dia walaupun sudah selesai sholat. Dia zikir situ, malaikat terus mendoakan dia sampai mana? Sampai dia keluar dari masjid atau sampai dia berhadas. Qala Rasul SAW bersabda, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajid fa yaquduna fiha hilakon. Akan datang di akhir zaman sekelompok dari umatku datang ke masjid-masjid, perlunya duduk melingkar di antara mereka. Jagongan di masjid. Ya. Zikruhumud dunia, sebutan mereka cuma masalah dunia saja, wa hubbud dunia, dan sebutan mereka cuma tentang cinta kepada dunia. La tujalisuhum, jangan duduk bersama mereka. Falaisa lillahi bihim hajah, Allah tidak punya keperluan kepada mereka. Ini di akhir zaman kata beliau, dan datang orang-orang seperti itu. Jadi duduk di masjid tapi berbicara masalah dunia, berbicara masalah cinta kepada dunia. Qala Rasul juga bersabda, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub, Allah berfirman dalam sebagian kitab-kitabnya, inna buyuti fi ardi al-masajid, sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku itu adalah masjid-masjidnya. Wa inna zuwari fiha ummaruha, dan sesungguhnya para peziarahku, pengunjungku di rumahku itu adalah para ummaruha, para pemakmur masjid. Itu adalah pengunjungku. Jadi mengunjungi aku di rumahku itu adalah para pemakmur, orang-orang yang mengunjungi masjidku. Fatuba li abdin, maka beruntunglah seorang hamba, tatahharu fi baitihi, dia bersuci di rumahnya, summa zaroni fi baiti, kemudian dia mengunjungiku di rumahku. Fahaqqun alal mazur ayyukrima zairah, maka sudah menjadi hak bagi mazur, bagi yang dikunjungi, untuk memuliakan yang mengunjungi. Ya, sudah menjadi hak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang mengunjungi. Itu firman Allah SWT. Jadi rumahku itu di dalam bumiku itu adalah masjid-masjidku. Maka siapa yang mengunjungi masjidku berarti sama dengan mengunjungiku di rumahku. Maka beruntung orang, kata beliau, yang dia bersuci di rumahnya lalu mengunjungiku di rumahku, maka sudah menjadi hak yang dikunjungi untuk memuliakan yang sudah menjadi adab. Kita bertamu pasti tamu itu dimuliakan. Kita coba bayangkan, kalau menggambarkan hadis ini terlalu sulit, coba kita bayangkan kita datang kepada orang yang kaya raya dan dermawan. Dia menghormati tamu macam-macam. Gimana pemuliaannya kepada tamu? Coba kita bayangkan. Itu baru manusia. Bagaimana ini Allah yang berjanji bahwa untuk memuliakan orang yang mengunjungi dia. Ya, maka tidak bisa kita bayangkan apa yang Allah berikan kepada tamu-tamunya itu tadi. Karena pemberian Allah itu tanpa batas. Ini tentu tergantung kepada keimanan kita. Ya, kuatnya keimanan kita kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, idza ra'aitumur rajul yaqtadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang yang biasa ke masjid, berbolak-balik kepada masjid, maka saksikanlah orang itu dengan keimanan bahwa dia termasuk orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah SWT. Sa'id bin al-Musayyab atau Sa'id bin Musayyib mengatakan, man jalasa fil masjid bainama yujalisu rabbah
Fama ahaqu alla yaqula illa khaira. Nah, ini tentang adab di masjid. Siapa yang duduk di masjid, itu hakikatnya dia duduk bersama Allah SWT. Siapa yang duduk di masjid, hakikatnya dia berduduk bersama Allah SWT. Maka alangkah pantasnya dia untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik. Alangkah layaknya kalau dia duduk sama Allah, berarti jangan berucap kecuali yang baik. Wa yurwa bil athar aw bil khabar. Bahkan diriwayatkan dalam athar atau dalam khabar, al-hadithu fil masjid. Bincang-bincang berbicara di masjid, ya, tentang sesuatu yang tidak ada keperluannya. Ya'kulul hasanat, itu bisa memakan amal baik kita. Kama ta'kulul bahimatul hasis, sebagaimana hewan ternak memakan rumput. Jadi berbicara tentang suatu duniawi dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan atau tidak ada hubungannya dengan masjid itu sendiri atau akhirat, itu bisa memakan kebaikan seperti kambing atau hewan ternak memakan daripada rumput. Habis kebaikan kita, alhamdulillah, tanpa terasa berbicara di masjid. Qala Nakhai, Imam Nakhai berkata, kanu yarawna annal masya fil lailatul muzlimah ila al masjid mujibatul lil jannah. Dahulu mereka ini para Imam Nakhai ini tabi'in, ya. Ibrahim An-Nakhai gurunya daripada Imam Abu Hanifah. Nah, mereka berarti yang beliau maksud mereka itu ya para sahabat, para ulama-ulama awal Islam. Kanu, mereka dahulu yarawna, meyakini atau meyakini bahwa al-masyu fil laili, ya, berjalan di waktu malam yang muzlimah, yang gelap ke masjid, itu bisa mewajibkan orang itu ke surga, mengakibatkan orang itu ke surga. Jadi mereka meyakini, para sahabat, bahwa jalannya orang di kegelapan malam menuju masjid itu mengakibatkan atau mewajibkan orang itu untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Wala Anas bin Malik, man asroja bi majlis sirojan, siapa yang menyalakan satu lampu di masjid. Dulu lampunya bukan gini, ini lampu aneh itu, ya, lampu minyak itu. Siapa yang menyalakan satu lampu di masjid, lam tazalil malaikah, senantiasa malaikat itu, wahamalatul arsh, senantiasa malaikat itu dan pembawa, ya, para malaikat secara seluruhnya dan secara khusus malaikat pembawa arsh itu yastaghfiruna lahu, selalu memintakan ampun untuk orang yang menyalakan lampu itu di masjid. Ya. Madama fi zalikal masjid dhau'uh, selama sinarnya lampu itu masih bersinar di masjid itu. Selama lampunya belum soak, ya, belum habis, itu terus akan dimintai oleh malaikat. Dimintai ampun oleh para malaikat Rahmatul Arsy. Tapi yang seperti ini harus diimbangi, keterangan seperti ini harus diimbangi. Kita ini bersedekah, berinfak itu harus tahu prioritas. Ya. Jangan nanti kita jadi orang latah. Ya. Jika orang bahas, ya tentulah karena kita membahas keutamaan masjid, pasti yang diajukan itu adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan masjid tentunya. Nah, tapi di sisi lain ketika kita bahas pahala sedekah kepada anak yatim, kepada macam-macam, ya pasti tentu akan kita bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Maka jadi orang mukmin itu yang bijak. Jangan latah, dengar masjid, semua ke masjid. Ini orang kelaparan. Ini namanya tidak bijak. Ya. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Atos dalam kitab Tazkirun Nas itu mengutip, saya tidak tahu ini hadis atau bukan, tapi yang pasti itu perkataan begini, katanya Habib Ahmad, mungkin asal dari sahabat atau yang lain. Kata Habib Ahmad bin Hasan Atos bahwa luqmatun fi batni ja'iin khairun min binati alfi jami. Satu suapan kepada orang yang lapar itu lebih afdal daripada membangun 1000 masjid jami. Satu suapan pada orang yang lapar itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid jami. Artinya kita harus bijak. Kita ini mau kemana? Ini harus bijak. Semua baik. Nah, anak yatim baik, ini baik. Mana yang prioritas? Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian, Qala Ali bin Abi Thalib, ya, lo takutnya salah paham terhadap hadis ini. Nanti kan siapa yang hidupin lampu satu dua, semua nanti pada ke masjid. Pada masjidnya sudah kebanyakan duit, umpama. Ya, masjidnya sudah cukup. Nah, misalkan ada orang lain saudara kita yang masih membutuhkan, nah, ini nggak ada yang nah, ini kan jadi repot. Ya, karena ketidakpahaman terhadap mana fikih prioritas, skala prioritas dalam ibadah. Sama kalau sering saya ambil permisalan, sama dengan orang sholat duha tidak sholat witir. Karena dianggap sholat duha itu melancarkan rezeki. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Kalau duha kadang Nabi ngerjakan, kadang Nabi tidak ngerjakan. Ya, tapi mempeng duhanya, witirnya ditinggalkan. Ini namanya skala prioritasnya ndak main. Ya,
Skala prioritas dalam beribadah itu tidak ada skala prioritas. Itu hanya mempeng mentang-mentang urusan fulus, urusan rezeki itu lempengannya fulus. Maka duhanya itu yang dimempengkan. Witirnya padahal itu hampir wajib, bahkan dalam mazhab Imam Hanafi witir itu wajib, itu malah ditinggalkan. Nah, ini kan repot, kebalik. Bukan tidak baik, tapi tidak ngerti bagaimana skala prioritas itu. Kemudian qala Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah mengatakan, "Idza matal abdu," kata Sayyidina Ali, apabila meninggal seorang hamba, baka alaihi musallahu minal ardi, menangis untuk orang itu tempat sholatnya di muka bumi ini, menangis untuk orang yang sholat tadi, untuk yang meninggal tadi. Ya. Wa mas'adu amali minas sama, dan tempat naiknya amalnya orang ini di langit itu pun menangis. Karena setelah meninggalnya orang ini berarti tidak ada amal lagi yang naik ke langit. Maka ditangisi oleh bumi yang tempat dia berbuat baik, ditangisi oleh langit tempat naiknya amal dia selama dia hidup. Yang di langit menangis, yang di buminya pun menangis, langit pun menangis. Summa qara'a, kemudian Sayyidina Ali membacakan ayat dalam surat Ad-Dukhan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin." Ini mengisahkan tentang Firaun dan bala tentaranya ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah SWT, mengejar Nabi Musa, kemudian ditenggelamkan, maka Allah mengisahkan setelah mati mereka, Allah mengatakan fama bakat alaihimus sama' wal ardu. Tidak menangisi mereka langit dan bumi, tidak menangisi matinya orang-orang ini. Maka munzarin, dan mereka juga tidak akan diberi tangguh akan azab Allah SWT. Ya. Artinya pemahaman Sayyidina Ali dan juga pemahaman beberapa sahabat, kalau ada orang yang meninggal tidak ditangisi oleh langit dan bumi, berarti ada orang yang meninggalnya itu ditangisi oleh langit dan bumi. Itu pemahaman. Maka Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tabki alaihil ardu arba'ina sobahan. Bahkan ditambahkan oleh Ibnu Abbas, menangis bumi itu atas orang itu 40 hari lamanya. Ya, 40 hari lamanya menangis bumi itu atas kematian orang tersebut. Qala Al-Khurasani berkata, "Mamin abdin yasjudu lillahi sajdatan." Tidak ada seorang hamba pun bersujud untuk Allah, karena Allah, sajdatan, satu kali sujud, fi buqatin min biqa'il ardi, di satu bongkah daripada bongkahan bumi. Di bongkah tanah, di atas satu wilayah di tanah, illa syahidat lahu biha yaumil qiyamah, kecuali akan bersaksi bumi itu, bongkahan bumi tadi akan bersaksi lahu untuk orang itu, biha dengan sujudnya dia tadi di hari kiamat. Wa bakat alaihi yauma yamut, dan bongkahan bumi itu akan menangis pada hari orang itu meninggal dunia. Ya, maka dari situ ya, dan juga dari riwayat yang setelahnya itu Anas bin Malik berkata, qala Anas bin Malik, ma min buqatin yadhkurullah azza wa jalla 'alaiha bi sholatin aw dzikrin. Tidak ada satu bongkah bumi pun yang yadhkurullah azza wa jalla 'alaiha, yang mana Allah itu disebut, yuzkarullah azza wa jalla 'alaiha, yang mana Allah itu disebut di bongkah bumi itu. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla disebut di bongkah bumi itu bi sholatin, baik dengan salat, aw dzikrin, atau dengan zikir. Jadi yang di bumi yang digunakan untuk sholat atau digunakan untuk zikir, itu bumi tadi, bongkahan bumi tadi, iftakharat ala mahaulah, berbangga atas bongkahan yang lain. Dia berbangga atas bongkahan yang lain yang di sekitarnya. Bahwa saya ini dibuat zikir sama orang ini, saya ini dibuat sholat sama orang ini. Ya. Wastabsyarat bi dzikrillah azza wa jalla, mereka bergembira dengan zikir kepada Allah di ila muntaha min sabi ardin, sampai 7 lapis bumi ke bawah. Ya. Sampai 7 lapis bumi. Wa min abdin yaqumu yusalli ila tasarrafat lahul ard, dan tidaklah seorang hamba ya berdiri sholat di satu bongkahan bumi kecuali berhiaslah bumi itu tadi untuk hamba itu tadi. Ya, yuqalu, yani maksudnya berhias itu senang, sehingga seperti orang menyambut orang yang disenangi, dia berhias dengan pakaiannya. Wa yuqalu ma min manzilin yanzilu qauman ila asbadzalikal manzil yusalli alaihim aw yal'anuhum. Tidak ada satu manzil, satu tempat singgah yang disinggahi oleh satu kaum, kecuali ketika pagi hari atau tempat itu menjadi zalikal manzil, tempat itu, tempat singgah itu, yusolli alaihim, mendoakan orang tersebut, kaum tersebut, atau melaknat kaum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bongkah bumi itu bisa melaknat orang yang duduk di situ, ya, bisa juga malah mendoakan orang yang duduk di situ. Tergantung kita ketika duduk, ketika singgah itu apa yang kita lakukan. Jadi na'udzubillah, kalau kita lakukan maksiat ya berarti na'udzubillah, bongkahan itu melaknat kita, na'udzubillah. Karena mereka makhluk Allah dan mereka tunduk kepada perintah Allah. Melaknat orang yang dilaknat oleh
Allah na'udzubillah. Jadi kalau kita duduk di situ, makanya dari sini, dari beberapa riwayat ini para fuqaha sebagian mengambil istimbat hukum bahwa sunnah sholat kalau kita tiba di satu tempat yang kita duga tempat itu belum pernah disolati sama orang. Sunnah kita sholat di tempat itu supaya jadi saksi. Negeri kafir atau tempat-tempat yang jarang orang ke situ, yang belum pernah sholat di situ orang, itu sunnah kita sholat di situ. Ya tentu ini sholat mutlak ini boleh dilakukan kalau di luar waktu-waktu yang haram sholat. Jangan dilakukan di waktu-waktu yang haram sholat. Ya, seperti Islam subuh setelah asar ya, atau istiwa matahari tengah-tengah itu tidak boleh. Ya, atau setelah asar sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai matahari tinggi sampai waktu duha masuk, itu baru boleh sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya nanti tentang tentang kaifiyah amal zahir daripada sholat dan dari mulai takbir sampai. Di bab berikutnya baru kaifiyah amal zahir dulu. Amal zahir mulai dari takbir sampai salam amal zahir. Baru nanti bab berikutnya baru amal batinnya. Amal batin dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ya Rabbana Rabbana annana Rabbana wa annana asrafna ala ladha Rabbana fatub alaina tauba awsilu kulla awba sulana awrati amin rawati wa ufir walidina rabbi wa mauludina ahli wal ikhwani wa sahiril bilad wa kulli di mahabbah والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد قص الصحب والحمد لله في البرء والثناء.